Mati berdiri. Ditulis oleh sang begawan media Dahlan Iskan, mantan Menteri Negara BUMN, dibaca dan diunduh dari coasjp.com. Putuslah sudah harapan saya yang sempat meroket itu, pembangunan kilang besar agar kita swasembada bahan bakar minyak. Roket itu meluncur bukan tanpa alasan. Bacalah keterangan pers Dirut Pertamina usai dengar pendapat di DPR awal tahun tadi. Di forum itu terkesan begitu pastinya, sudah tinggal jalan. Ini akan sangat bersejarah setelah 30 tahun Indonesia jalan di tempat, tidak bisa membangun kilang besar. Sebenarnya tidak semua punya perasaan meroket seperti saya. Banyak yang pesimistis sejak awal, pun tetap pesimistis meski keterangan Dirut Pertamina begitu menggiurkannya. Saya memang mencoba terus bersikap optimistis, termasuk ketika dulu itu, ketika saya tahu begitu sulit membangun kilang besar. Saya tidak pernah mencela kegagalan membangun kilang besar, begitu sulitnya. Pun sekarang ini, ketika harapan roket itu ternyata menukik. Tentu saya pernah ikut rapat-rapat tingkat tinggi yang membahas rencana membuat sejarah kilang seperti itu. Saya pun tahu betapa sulit, dengan huruf besar, jangan salahkan siapa-siapa. Maka secara pribadi saya pun mengambil kesimpulan, harus ada terobosan lain yang out of the box. Sudah terlalu banyak energi untuk membicarakan pembuatan sejarah itu. Sudah 30 tahun, sudah sekian presiden. Setiap presiden ingin membuat sejarah, apalagi ini sejarah yang sangat seksi, bisa mengatasi impor BBM. Yang jadi sumber fitnah terbesar dan terpanjang dalam sejarah. Pikiran baru saya itu, waktu itu, mobil listrik, tidak perlu lagi BBM. Memang ide terlalu awal, sampai ada yang mempertanyakan soal tingkat emisinya. Betapa lucunya pertanyaan itu. Atau pertanyaan ini, di mana nanti chargingnya? Sampai-sampai saya harus menemukan jawaban ini. Kita itu bisa membangun ribuan pompa bensin yang biayanya bisa 20 miliar per stasiun. Padahal membangun stasiun charging itu hanya 20 juta rupiah. Di mana sulitnya? Tapi ya sudahlah, itu sudah lewat. Sudah lama sekali, sudah 8 tahun. Perkembangan mobil listrik di dunia sudah begitu majunya, sudah sulit dikejar. Tapi pilihan solusinya kan tidak berubah. Tanpa mobil listrik kita harus membangun kilang besar untuk mengolah minyak mentah menjadi BBM dan turunannya. Satu kilang besar berkapasitas 300.000 barel per hari memerlukan investasi 70 triliun rupiah. Bagaimana bisa balik modal? Siapa yang mau mengucurkan dana segajah bengkak itu? Hitungan balik modalnya lebih panjang dari jalan Dandels dari Anyer sampai ke Panarukan. Pun waktu saya masih ikut rapat-rapat tingkat tinggi dulu itu, yang dicari ya tinggal itu bagaimana bisa balik modal. Kalaupun ada yang mulai berminat, minta fasilitasnya ampun, apa saja harus diberikan pada investor, baik dari pemerintah maupun dari Pertamina. Kesimpulan saya lagi, fasilitas yang diminta itu sampai begitu tidak masuk akalnya, akal sehat maupun akal nasionalisme. Padahal kalaupun kita berhasil membangun kilang itu, minyak mentahnya toh masih juga harus impor. Tetap saja mobil listrik. Sekarang saya harus tetap optimistis level 3. Saya akan diam saja kalaupun diputuskan harus impor mobil listrik. Apa boleh buat, akar pun jadi. Pun kalau harus perusahaan asing yang mendirikan pabrik mobil listrik di Indonesia, saya akan diam menerima. Saya sudah siap mental untuk menerima new normal itu, new reality itu. Move on. Toh harapan pada 2 kilang besar baru itu sudah pupus. Investor nan gagah berani dari Oman saja sudah mundur dari proyek itu di Bontang. Dan investor malaikat dari Saudi, Aramco, juga sudah mundur dari proyek kilang Cilacap. Padahal tidak ada lagi isu tanah. Pertamina sudah menyelesaikan pengadaan tanah yang sulit itu, yang setiap kilang setidaknya 250 hektar itu. Saya tidak tahu fasilitas apa saja yang sudah disetujui saat mereka oke membangun 2 kilang itu, tapi tidak perlu dibahas, toh sudah batal. Masih ada cadangan optimisme. Mengapa tidak membangun kilang kecil-kecil saja, misalnya kelas 10.000 barel per hari? Sekaligus banyak di beberapa lokasi, terutama lokasi di dekat sumur minyak mentah, sekaligus memperbaiki rasio biaya logistik. Tentu kita ingat lagi kilang kecil yang mati berdiri itu. Sudahlah, move on. Para pengusaha lokal pasti bisa melakukannya lagi. Mereka pasti mampu. Seperti terbukti di Tuban, dekat lapangan minyak cepu di Banyu Urip itu.
yang milik pengusaha nasional dari ITB itu, yang kemudian mati di lumbung itu. Kilang itu milik TWU, Diswe lumbung itu tidak untuk ayam. Yang tidak bisa lagi mendapat minyak mentah dari sumur minyak raksasa milik Exxon dan Pertamina itu. Sampai sekarang kilang itu masih berdiri tegak, mati berdiri. Mungkin perlu dicoba terobosan itu lagi dengan aturan baru. Misalnya, minyak mentah bagian pemerintah dari bagi hasil didedikasikan untuk kilang kecil. Asal dibangun di dekat sumur minyak, tidak perlu lagi angkut minyak mentah jarak jauh seperti selama ini. Tentu masih banyak masalah teknik yang tidak mungkin saya tulis di Diswe. Pembaca bisa teriak, saya tidak bisa bernafas saking teknisnya. Tentu banyak juga alasan untuk tidak menyetujui terobosan itu. Hanya diperlukan satu alasan saja untuk setuju, terlalu banyak alasan untuk tidak setuju. Terima kasih sudah mendengarkan Diswe hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa subscribe, klik lonceng, komen, like, dan share. Sampai jumpa di Diswe berikutnya. Ada pertanyaan kepada Sang Begawan, link ada di deskripsi.